teman-teman semua, adik-adik semua. Jadi, terima kasih banget ya udah mau ikutan acara kami ini. Jadi, semoga semuanya sehat semua ya hari ini ya. Perkenalkan dulu, namaku Fusi. Bisa dipanggil Kak Fusi. Hari ini, Kak Fusi akan cerita-cerita sedikit tentang gunung api bareng Kak Risa dan Kak Seba. Ini mungkin di screen adik-adik sekalian bisa dilihat nih iklan acara hari ini. Mungkin yang familiar sama iklannya orang tuanya ya yang daftarin. Jadi judulnya itu Read Aloud with Geologist. Ada yang tahu nggak geologis itu apa sih? Jadi geologis itu sama judul pekerjaan, judul profesi, kayak dokter. Dokter itu sekolahnya kuliahnya jurusan kedokteran. Kayak arsitek, arsitek itu jurusan sekolahnya itu arsitektur. Kalau geologis itu sekolahnya jurusan geologi. Geologi itu apa? Geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi beserta isinya. Jadi, geologis itu adalah orang yang kerjanya ngurusin bumi nih, ngurusin permukaan bumi dan isinya. Makanya salah satunya adalah kita belajar tentang gunung api waktu kuliah. Jadi hari ini aku, Karisa, dan Kak Seba mau cerita-cerita sambil ngajak adik-adik belajar sedikit nih tentang gunung api. Kebetulan kan di Indonesia banyak gunung api ya. Ada yang udah pernah ke gunung nggak? Udah pernah lihat gunung deh, coba diangkat tangannya. Yang udah pernah lihat gunung atau pergi ke gunung, rame banget. Tapi pasti ke gunungnya pas nggak lagi meletus kan? Wah, rame sekali. Oh iya. Nah, oke deh, jadi penyelenggara acara ini kita kenalan sedikit ya. Jadi penyelenggara acara ini adalah namanya Sekolah Bumi yang didukung oleh Ikatan Alumni Teknik Geologi ITB dan Cilikba. Jadi kalau Cilikba itu sendiri adalah toko buku online punya Kak Fusi yang isinya buku-buku anak yang suka Kak Fusi baca bareng anak Kak Fusi gitu. Kemudian kalau Sekolah Bumi ini adalah sebenarnya Sekolah Bumi itu isinya awalnya adalah teman-teman Ikatan Alumni Teknik Geologi ITB, tante-tante, kakak-kakak yang waktu kuliah itu jurusannya geologi. Kemudian kita bikin komunitas atau yayasan Sekolah Bumi ini dengan harapan kita bisa memasyarakatkan geologi atau memperluas lagi nih biar orang-orang makin tahu ilmu geologi itu apa sih, kegiatannya macam-macam. Kalau tahun lalu sebelum ada pandemi kita ngadain workshop, ngadain field trip, jalan-jalan sambil belajar, kemudian outbound explorer cilik, belajar ilmu kebumian interaktif sama kakak-kakak dari kakak-kakak geologis, kemudian ada lomba-lomba juga, ada kelas ilmu bumi juga. Tapi karena sekarang lagi pandemi, jadinya kelas-kelas yang kayak gini tuh kita lagi nggak ngadain dulu. Nah, makanya kita mulai lagi nih kelas online yang berhubungan dengan bumi untuk anak-anak. Salah satunya acara hari ini, Read Aloud with Geologist, gitu. Jangan lupa di-follow juga ya lini masanya Sekolah Bumi dan IAGL, biar tahu nanti info-info acara kayak gini lagi. Soalnya nanti kayaknya akan banyak lagi nih acara seru kayak hari ini. Gitu. Kemudian, sedikit peraturan untuk hari ini. Jadi, mohon maaf banget semuanya nanti mikrofonnya kami matikan dari sini ya, biar nanti bisa fokus dengerin suaranya Karisa pas bacain cerita. Jadi hari ini kita akan mendengarkan cerita yang dibacakan oleh Karisa. Kemudian nanti kita tanya-tanya nih dari cerita itu, penjelasan benerannya gimana sih sebetulnya gunung api itu gimana sih? Kita tanya ke Kak Seba. Nanti Kak Seba akan memberikan sedikit informasi, sedikit penjelasan tentang gunung api. Gitu sih. Oh ya, nanti akan ada kuis berhadiah buku. Jadi nanti teman-teman diperhatikan ya, adik-adik diperhatikan ceritanya nih. Kalau misalnya nanti Kak Pusi nanya, terus adik-adik bisa jawab, nanti ada hadiahnya. Jadi disimak ya. Oke deh, kita mulai aja ya. Siapa sudah siap? Angkat tangan yang sudah siap. Wih, udah siap semua ya?
Oke, kita panggil bareng-bareng Kak Risa yuk. Jadi sekarang Kak Fusi akan menyalakan mikrofon teman-teman semua, mikrofon adik-adik. Nanti kita panggil Kak Risa bareng ya. Kak Risa. Ya, dia panggil ya. Risa. Risa. Tolong saja kita cerita ya. Oke, terima kasih sudah bantu panggil Karisa. Ramai banget ya. Senang nggak sih Karisa dipanggil banyak anak-anak? Senang ini. Seru juga ya. Nanti panggil lagi ya pas cerita kedua. Enggak ya? Oke, Karisa jadi hari ini mau bacain apa? Karisa hari ini sebentar. Kak, Karisa hari ini mau bacakan mana sih? Buku. Kelihatan nggak Kak Fusi? Oh, kelihatan. Ya. Ring of Fire. Iya, saya hilang. Iya. Sebentar ya, saya coba. Jadi bukunya judulnya Ring of Fire, adik-adik. Biar kelihatan saya matikan dulu background. Bukunya judulnya Ring of Fire. Ring artinya cincin, fire artinya api. Api. Kenapa cincin api, Kak? Apa hubungannya sama gunung ya? Nanti kita simak bareng-bareng ya. Pengarangnya adalah Kak Agnes Bemu. Oh, penulisnya Ibu Agnes Bemu. Terima kasih Ibu Agnes sudah mengizinkan bukunya dipakai. Oke, silakan Kak Risa. Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Sebentar, Kak Risa pasang background lagi biar kembaran sama Kak Fusi ya. Judul cerita yang pertama apa nih, Kak? Judul cerita yang pertama adalah, kita simak bareng-bareng. Semua udah duduk manis, siap-siap semuanya, speakernya dikencangkan. Kita mulai. Udah kelihatan Kak Fusi? Oh, udah. Oh, sinabung batuk. Oke. Ini adik-adik. Cerita pertama berjudul Ketika Sinabung Batuk. Sinabung itu siapa ya dan kenapa dia batuk-batuk? Kalau misalkan dia batuk, gimana nanti keadaan teman-teman di sekitarnya? Kita simak bareng-bareng ya. Kisah ini diilustrasikan oleh Kak Gary Adams. Adik-adik di sini nggak ada yang lagi sakit batuk-batukan ya? Semoga nggak ada ya. Kita sama-sama dengarkan. Lagi-lagi Pak Sinabung batuk. Wah, kasihan sekali Pak Sinabung. Batuk Pak Sinabung membuat susah Torang dan teman-teman sekampung Torang karena mereka harus mengungsi. Kalau tidak, mereka bisa terkena abu yang membuat sesak napas. Oh, Pak Sinabung ini gunung tua yang sedang batuk-batuk. Kalau Pak Sinabung si gunung tua batuk, keluar abu-abu banyak sekali. Membuat susah bernafas Torang dan teman-teman Torang. Ini harus dihentikan, batin Torang. Ini Torang adik-adik lari menemui Pak Sinabung yang sedang kerepotan. Tahan, Pak. Terengah-engah, Torang mendekati Pak Sinabung. Tolong, jangan batuk. Jangan batuk.
Pak Sinabung terkejut melihat Torang yang tiba-tiba muncul. Jangan, Bat. Kasihan ya Pak Sinabung, teman adik-adik semuanya. Sebentar Pak Sinabung, tahan dulu batukmu, seru Torang. Stop Pak, jangan bersin juga. Pak Sinabung kepayahan menahan bersin dan batuk. Wajahnya berubah-ubah dari merah, oranye, kuning, lalu ungu. Lihat adik-adik, warnanya berubah-ubah kan? Pak Sinabung sedih. Kenapa aku tidak boleh batuk atau bersin? Karena Bapak membuat kami susah, kata Torang. Begitukah? Pak Sinabung mengerjitkan dahi. Iya, Pak. Kami harus mengungsi, tidak bisa sekolah. Ayah dan ibu juga tidak bisa bekerja karena tanaman di ladang banyak yang hancur. Orang menjelaskan ke Pak Sinabung yang kebingungan. Kita lihat di situ tanaman di desa Torang, tanaman jagung layu semua karena terkena abu dan asap dari Pak Sinabung yang batuk. Torang melanjutkan. Tahukah Bapak apa yang paling mengerikan dari batuk dan bersin Bapak? Apa? Katakanlah. Suaranya, batu apinya, juga awan panasnya. Semua. Ini adik-adik, kalau Pak Sinabung batuk, terkadang-kadang suaranya besar sekali. Jelugar, semua materi dari dalam Pak Sinabung keluar bersamaan. Bapak ikut prihatin, tapi kamu harus tahu bahwa batuk dan bersin Bapak ini nantinya akan membuat ladang orang tuamu subur. Orang bingung. Kalau sudah hancur, bagaimana bisa subur? Pak Sinabung berdeham. Tidak akan hancur selamanya. Setelah aku sembuh, orang tuamu akan kembali mengolah tanah. Tanah itu akan jauh lebih subur karena batukku. Coba kau lihat yang ditanam oleh orang tuamu. Ada kubis, cabai, dan sayur-sayuran lain. Semuanya tumbuh subur dan segar hingga bisa diekspor kan? Memang benar kata Pak Sinabung. Desa Torang memang sangat subur dan terkenal sebagai pengekspor sayur dan buah-buahan. Ada apa nih adik-adik di tanah di Desa Torang? Ada cacing, pertanda bahwa tanah itu subur. Lihat, di sana ada tanaman wortel, kubis merah, dan tanaman lainnya. Tapi Torang masih bingung. Kenapa mesti batuk dan bersin? Kenapa tidak diam-diam saja lalu tanah kami subur sendiri? Tanya Torang. Kalau Bapak diam-diam saja, bagaimana zat-zat bergizi dari dalam Bapak bisa keluar? Lalu bagaimana dengan kami? Untuk sementara, kalian memang harus mengungsi. Tapi itu tidak lama. Tiba-tiba wajah Pak Sinabung kembali memerah.
kemudian hijau, kuning. Torang panik. Bapak mau batuk lagi kan? Cepat turun. Susah payah Pak Sinabung menahan batuknya. Bapak jangan batuk atau bersin dulu ya sampai saya tiba di kampung ya, seru Torang. Iya. Iya. Kembali wajah Sinabung memerah. Sementara itu, Torang lari kembali menuju desanya. Agar selamat. Oke adik-adik, sekian cerita pertama dari Kak Arisa. Kakak kembalikan ke Kak Fusi ya. Yeay, terima kasih Kak Risa. Oke, Kak Risa, ngomong-ngomong, kayaknya aku pernah denger Sinabung deh. Itu nama gunung beneran ya? Ada di mana sih Sinabung? Iya, benar Kak Fusi. Gunung Sinabung ada di daerah Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Ada yang dari Sumatera Utara nggak di sini? Coba angkat Coba tangannya. angkat tangannya. Ada nggak sih? Nggak ada ya? Oh, ada. Keira Agatha, halo, dari Sumatera Utara. Berarti mungkin akrab banget nih, udah pernah denger nih Sinabung nih ya. Halo, oke. Nah, makasih ya Kak Risa ceritanya. Oke, jadi tadi kita kan dengerin cerita kalau gunung bisa batuk. Ih, gunung kok batuk kayak orang? Nah, sekarang Kak Fusi mau tanya sama teman Kak Fusi, namanya Kak Seba. Beliau ini adalah dosen panas bumi. Ada yang tahu nggak dosen itu apa? Jadi kalau misalnya adik-adik sekolah nih, kan diajarin sama guru. Ada guru matematika, ada guru bahasa Indonesia. Nah, Kak Seba ini guru yang ngajarin tentang gunung api. Jadi kita tanya-tanya ya tentang gunung api nih, tentang Sinabung ini. Halo Kak Seba. Halo Kak Fusi, halo adik-adik semuanya. Seba. Kak Seba mau nanya nih, tadi kan kita dengerin cerita Sinabung batuk, gunung batuk. Emang gunung beneran bisa batuk? Kok kayak orang sih? Emang gunung bisa sakit ya? Oke, aku jawab pertanyaan Kak Fusi ya. Mungkin biar lebih mudah, Kak Seba tunjukkan gambar-gambar yang sederhana, jadi adik-adik bisa lebih mudah memahaminya ya. Oke. Kak Fusi, gambarnya kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan ada gambar gunung meletus. Iya, jadi sebenarnya yang disebut gunung api Batuk itu adalah gunung api yang meletus, Kak Fusi. Nah, kenapa sih gunung api bisa meletus? Nah, kita bisa ibaratkan dengan orang atau adik-adik yang makannya kebanyakan atau dengan minuman bersoda. Kak Fusi, pernah nggak makan banyak sampai kekenyangan gitu? Pernah sih, abis itu terus jadi enek gitu, terus sendawa, terus kadang kebanyakan banget bisa muntah dong ya. Nah, iya, benar sekali Kak Fusi. Coba kita lihat gambarnya ya. Gimana sih kalau adik-adik makannya kebanyakan seperti gambar di samping ini? Nih, kalau makannya kebanyakan, terus lama-lama perutnya kembung, membesar. Aduh, kenyang banget, rasanya pengen muntah. Lalu karena terlalu banyak makannya, nah akhirnya dia muntah deh. Nah begitu juga Kak Fusi, ternyata gunung api itu juga punya perut loh Kak Fusi. Nah perut gunung api itu ada di bawah gunung api. Sering disebut dengan kantong magma dan dapur magma. Lihat ini adalah yang bagian bawah ini yang berwarna merah, itu adalah kantong magma. Dan bisa mengalir ke atas dan mengeluarkan lava seperti ini loh Kak Fusi. Dan juga di atas biasanya keluar sebagai letusan Kak Fusi. Kak Fusi mau lihat nggak perut gunung api atau dapur magma yang lebih besar lagi? Nih kita Ada. lihat. Iya, ini gambarnya seperti ini loh Kak Fusi. Jadi di dalam perut
gunung api atau yang kita sebut dengan dapur magma, itu ada magma Kak Fusi. Nah, warnanya merah seperti ini loh, dan temperaturnya Kak Fusi tinggi sekali, panas sekali magma ini. Nah, lalu di dalam magma ini Kak Fusi banyak sekali terdapat gas-gas ini yang berwarna merah pekat ini Kak Fusi. Nah, gas-gas ini karena terlalu banyak harus keluar Kak Fusi, karena di dalam perut magma ini, di dalam perut dapur magma ini, tekanannya sangat tinggi, makanya dia harus keluar seperti gambar ketiga ini Kak Fusi. Jadi keluarnya bisa ke atas ataupun ke samping loh Kak Fusi, jadi tergantung di mana ada bukaannya atau mulutnya Kak Fusi. Jadi setelah keluar, magma akan menghasilkan letusan seperti gambar di sebelah kanan ini loh Kak Fusi. Nah, gas-gas tersebut Kak Fusi itu bisa diibaratkan kalau kita sedang mengocok-ngocok kaleng soda Kak Fusi. Nah, tahu nggak sih Kak Fusi kalau kaleng soda itu dikocok-kocok akan seperti apa ketika dibuka? Muncrat gitu ya? Iya, jadi airnya akan sangat muncrat gitu. Kenapa? Karena ternyata di dalam botol soda itu banyak Kak Fusi terdapat gas-gas seperti di dalam dapur magma tadi. Nah, ketika dikocok-kocok, gas-gas tersebut akan saling bereaksi dan akan semakin membesar sehingga tekanan di dalam botol ini Kak Fusi itu akan sangat besar. Sehingga ketika kita buka, tekanan yang besar itu akan menuju tekanan yang rendah dan akan keluar seperti muncratan. Begitu Kak Fusi kurang lebih tentang letusan gunung berapi. Oh gitu, jadi Ya. gunung itu bisa muntah gitu, bisa batuk karena emang perutnya kepenuhan dari magma yang asalnya dari bawah bumi ya? Iya benar sekali. Jadi kalau penuh, nah ada tambahan magma dari bawahnya. Nah biasanya karena terlalu penuh dia harus keluarkan isinya sehingga terjadi letusan gunung api. Gitu. Terus bisa nggak sih batuknya gunung api, letusan gunung api itu dihentikan? Kayak tadi Torang mau menghentikan batuknya Pasinabung? Oh iya benar, Torang tadi minta batuknya Pasinabung dihentikan ya. Ayo kita lihat gambar berikutnya. Nah, apakah letusan gunung api bisa dihentikan? Nah, sebenarnya letusan gunung api adik-adik itu tidak bisa dihentikan. Karena kita lihat kan tadi di bawah itu ada kantong magma yang cukup besar dan temperatur yang sangat panas. Jadi karena itu terjadi secara alamiah, kita tidak bisa mengontrol hal tersebut. Nah, sama sepertinya Kak Fusi, kalau misalnya Kak Fusi lagi mau bersih nih, ada zat-zat dalam tubuh Kak Fusi yang harus dikeluarkan gitu. Nah, kan nggak bisa ditahan ya Kak Fusi, harus segera dikeluarkan, karena itu juga kuman. Nah, sama seperti gunung api tadi Kak Fusi, karena terlalu kekenyangan, dia harus keluarkan isinya menjadi letusan gunung api Kak Fusi. Oh gitu, jadi emang nggak bisa dihentikan ya. Tapi gunung api itu akan selamanya meletus atau akan selamanya batuk-batuk nggak sih? Ada nggak sih gunung yang nggak batuk atau semua gunung itu batuk-batuk? Wah, pertanyaan yang bagus Kak Fusi. Benar nggak ya semua gunung api di Indonesia, di dunia akan meletus? Coba kita lihat gambar berikutnya ya. Nah, Kak Fusi, di sini Kak Fusi bisa lihat kan, ada gunung api yang meletus. Ternyata Kak Fusi ada gunung api yang juga tidur seperti kita. Nah, tapi tidurnya nggak sebentar kita loh, tidurnya cukup lama. Ternyata menurut penelitian, ada 3 klasifikasi gunung api. Jadi, ada gunung api yang aktif, seperti Sinabung tadi, Kak Fusi. Kita bisa lihat letusan gunung apinya. Nah, lalu ada yang sedang tidur, ternyata Kak Fusi. Jadi, dalam kurun waktu 10.000 tahun belakangan, dia pernah meletus loh Kak Fusi, tapi tidak sesering gunung api aktif. Nah, sekarang gunung api tersebut sedang tidur loh Kak Fusi. Nah, mungkin bisa meletus lagi, jadi disebut dorman Kak Fusi, seperti gunung api yang di tengah ini. Sedangkan
gunung api yang terakhir, yang ketiga ini, Kak Fusi, lihat deh, di bawahnya itu kantong magmanya sudah tidak merah lagi, Kak Fusi. Nah, lalu gunung api ini disebut gunung api yang sudah mati, karena dalam waktu 10.000 tahun, dia tidak pernah meletus, Kak Fusi, dan kita tidak melihat gejala-gejala letusannya, Kak Fusi. Seperti itu. Jadi ternyata ada gunung api yang tidur dan ada gunung api yang sudah mati loh, Kak Fusi. Oh, jadi tergantung dari si perutnya ya, dari si perut gunung apinya. Kalau di perutnya masih penuh magma, dia akan aktif batuk-batuk. Kalau misalnya di perutnya magmanya sudah sedikit, dia akan jarang batuk-batuknya, jadi tidur. Terus kalau magmanya sudah habis, jadi dia nggak aktif lagi ya, karena nggak ada lagi yang bisa dimuntahin. Gitu ya, Kak? Iya, benar sekali, Kak Fusi. Benar-benar. Kalau gitu, tapi kita bisa nggak sih tahu kapan sih gunung akan meletus biar kita bisa siap-siap gitu, Kak? Wah, bagus pertanyaan Kak Fusi. Nah, ini juga buat adik-adik ya, kita harus perkirakan kapan ya gunung api meletus. Memangnya kita bisa ya memprediksi letusan gunung api. Nah, jadi adik-adik, kita bisa ternyata prediksi gunung api yang meletus. Pertama, kita bisa melihat gelombang dari getaran gunung apinya. Nah, ini adalah gelombang seismik. Jadi kalau misalnya gelombangnya rapat seperti ini, nah itu bisa memprediksi mungkin akan terjadi gempa atau sudah terjadi gempa begitu. Lalu, geologi seperti Kak Seba, Kak Fusi, dan Kak Risa itu biasanya meneliti batuan seperti ini. Jadi kita bisa lihat dan perkirakan gunung api meletus. Lalu di gambar ketiga ini biasanya kalau adik-adik tahu di sekitar gunung api itu banyak terdapat gas-gas, keluaran gas, lalu ada airnya. Nah itu kita bisa lihat kandungan gasnya seperti apa dan kita bisa prediksi kira-kira gas ini meningkat, apakah mungkin akan terjadi letusan dalam kurun waktu beberapa saat lagi, seperti itu Kak Fusi. Nah, selain itu Kak Fusi, kita juga bisa lihat periode letusannya loh Kak Fusi. Nih, ada gunung api yang sedang marah Kak Fusi. Gunung api ini marah di tahun 1968 Kak Fusi. Lalu, setelah itu dia marah kembali, meletus kembali di tahun 1994. Ayo kita hitung-hitung. 1994 kurang 1968, kira-kira sekitar 26 tahun, Kak Fusi. Nah, kira-kira 26 tahun kemudian, yaitu tahun 2022, gunung api itu bisa meletus lagi loh, Kak Fusi. Tapi lihat, ternyata Kak Fusi di tahun 2009, gunung apinya juga meletus, tapi yang dikeluarkan tidak sebesar yang di tahun 1994, Kak Fusi. Jadi, karena itu mungkin di tahun 2022, letusannya juga tidak akan sebesar 1994. Karena di tahun 2009, dia sudah mulai mengeluarkan sedikit-sedikit isi dari perutnya. Seperti itu loh, Kak Fusi. Oh, jadi kita bisa lihat sejarahnya, misalnya dia meletusnya dalam waktu 26 tahun, berarti mungkin 26 tahun selanjutnya dia meletus lagi, gitu ya. Iya, kira-kira Kak Fusi seperti itu. Terus tadi ada alat untuk memprediksi getaran tadi, seismik ya disebutnya. Itu maksudnya dia memprediksi kekuatan gempa gitu ya, Kak? Kalau Iya, benar-benar. yang udah mau siap-siap meletus, dia ngasih tahu kita nih ya, ada getaran-getaran yang dicatat gitu ya? Iya, Kak Fusi, benar sekali. Nah, itu biasanya sering dilakukan oleh para vulkanologis yang mengamati gempa dari suatu gunung api. Gitu. Wah, berarti sebetulnya kasihan juga ya teman-teman yang tinggal di sekitar gunung api harus menghadapi gempa, menghadapi gunung meletus. Tapi tadi kata Pak Sinabung, karena dia batuk, tanah di sekitarnya jadi subur. Emang iya, Kak? Iya, benar sekali loh Kak Fusi. Makanya di sekitar gunung api kita sering melihat banyak persawahan, perkebunan. Nah, lalu kenapa sih adik-adik Kak Fusi di sekitar gunung api tanahnya bisa menjadi subur? Karena ternyata
ketika gunung api tersebut meletus, ternyata dia mengeluarkan abu vulkanik yang mengandung unsur-unsur mineral seperti besi, kalsium, magnesium, sodium, dan lain-lain loh Kak Fusi. Dan abu vulkanik ini nanti akan menjadi tanah di sekitar gunung api. Makanya tanah-tanah di sekitar gunung api menjadi subur Kak Fusi, karena banyak terkandung mineral-mineral yang berasal dari perut gunung api tersebut, Kak Fusi. Oh gitu, pantesan ya kalau kita jalan-jalan wisata ke daerah gunung, itu banyak sayur-sayuran, banyak buah-buahan yang bisa kita beli sebagai oleh-oleh yang nggak bisa kita temuin di perkotaan yang nggak ada gunung apinya gitu ya, Kak? Iya, benar sekali. Dan biasanya karena tanahnya subur, buah-buahannya akan relatif lebih segar loh, Kak Fusi. Gitu. Oke deh, terima kasih Kak Seba udah cerita sedikit tentang gunung api yang batuk atau meletus. Nah, sekarang tadi kan sudah dengar penjelasannya Kak Seba nih. Aku, Kak Fusi, mau tanya dulu nih ke adik-adik semuanya. Masih pada nyimak nggak? Coba sekarang yang masih dengerin, tangannya ke atas. Aduh, nggak kelihatan ya? Bentuk gunung api ke atas bisa? Gimana tangannya bentuk gunung api? Oh iya, masih pada nyimak ternyata. Nah, sekarang Kak Fusi mau bacain pertanyaan nih. Nanti ada hadiahnya. Nggak kelihatan. Hadiahnya buku ini untuk adik-adik yang bisa jawab. Jadi nanti Kak Fusi bacain pertanyaannya, adik-adik cepet-cepetan angkat tangan ya. Nanti Kak Risa akan bantu pilihkan nih siapa yang paling cepat angkat tangan, oke? Kak Risa, sudah siap? Siap, Kak Fusi. Oke, adik-adik udah siap. Nanti dulu tunjuk tangannya. Setelah pertanyaannya dibacain ya. Pokoknya Karisa nanti jadi juri ya. Pilih satu nama, nanti namanya mikrofonnya akan dinyalakan. Jadi pertanyaannya, apa sih salah satu manfaat gunung api? Ayo, siapa angkat tangan yang tahu? Siapa nih? Ini dengan username mrizkiansyah. Coba aku spotlight ya. Halo. Panggilannya siapa nih? Halo Rizky ya? Udah di Rizky. Sebentar, Kak. Bentar. Coba tolong bisa di-unmute nih, Rizkiansyah Zahran. Sudah, tadi kayaknya sudah di-unmute. Halo. Halo. Halo, Rizkiansyah, nama kamu atau nama papa? Nama aku. Oh, halo, dipanggilnya Rizky. Zahran. Oh, Zahran. Zahran, coba apa sih manfaat gunung api salah satunya? Karena sumber energi. Sumber energi? Oh iya, betul juga. Jadi di gunung api itu emang bisa jadi sumber energi panas bumi, bener. Tadi emang belum sempat disebutkan, nanti kita coba tanya Kak Seba lagi ya. Yeay, selamat ya Zahran. Yeay. Nanti akan dihubungi sama kakak sekolah bumi ya untuk pengiriman hadiahnya. Terima kasih. Oke deh, jadi tadi Kak Seba kan menjelaskan tentang suburnya tanah akibat letusan gunung api. Tapi selain itu ternyata benar tadi kata Zahran, ada juga nih sumber energi panas bumi. Nanti mungkin di sesi selanjutnya kita tanya Kak Seba ya tentang energi panas bumi ya. Oke, selanjutnya nanti akan ada kuis lagi nih. Jangan lupa disimak ya. Siapa tahu nanti dapat buku ini lagi. Oke, sekarang kita coba dengerin lagi cerita kedua dari Karisa ya. Karisa. Hai, oh nggak dipanggil lagi nih? Oh ya udah. Langsung aja ya. Cerita kedua judulnya apa nih, Kak? Oke, cerita kedua ini judulnya adalah Rokat Tenda Menari. Oke, adik-adik, ada yang sudah pernah dengar Gunung Rokat Tenda di mana? Belum. Nanti kita
Nanti kita akan tanya ke Kak Fusi dan Kak Seba ya. Sekarang kita dengarkan dulu ceritanya. Kenapa Gunung Rokatenda menari? Apa ada anak kecil di sebelahnya? Terus kenapa mereka kok sepertinya berjalan di atas awan? Kita simak ya. Kisah ini diilustrasikan oleh Kak Audelia Agustin. Sudah siap semuanya? Duduk manis yang rapi, speaker volumenya dinyalakan. Simak sama-sama. Coba lihat adik-adik. Rokatenda sedang menari-nari mengikuti suara tetabuhan. Dia mengayunkan kaki ke depan, bentuknya 2 kali, mengayunkan ke belakang, lalu berputar. Saking senangnya, dia melakukan itu berkali-kali, sampai... Hah? Sepertinya ada yang tidak beres. Apa salahku? Tanya Rokatenda pada Rupak yang menghampirinya dengan marah. Oh, ini namanya Rupak, anak kecil yang tadi. Kenapa ya dia marah? Apa salahmu? Engkau tidak menyadari kesalahanmu. Rupak kesal. Sejujurnya, aku tidak tahu apa kesalahanku, Rupak. Rokatenda mengangkat bahu. Lihat, setiap kali engkau menari-nari, desaku hancur. Sambung Rupak. Rokatenda terbelalak. Dia kaget, kenapa kalau dia menari, desanya Rupak kok bisa hancur? Begini, aku menari karena Gunung Agung menari. Aku ikut-ikutan dia. Ayo, sekarang kita ke Gunung Agung saja. Kita minta dia berhenti menari. Rupak dan Rokatenda segera terbang menjumpai Gunung Agung. Oh, jadi Rupak dan Rokatenda kalau pergi kemana-mana naik awan. Adik-adik, kalau kita kan naik mobil atau motor. Kalau mereka bisa terbang naik awan, seru ya. Sampai di Gunung Agung, mereka bertanya. Tapi Gunung Agung mengangkat pundaknya. Ini Gunung Agung. Aku menari karena disenggol oleh Gunung Kelut. Oh, dia juga karena disenggol oleh gunung lain. Ini Gunung Agung di Bali. Dia pakai hiasan Bali. Akhirnya Rokatenda dan Rupak terbang lagi untuk menemui Gunung Kelut. Gunung Kelut menyampaikan hal yang sama. Aku menari karena disodok oleh anak Krakatau. Jelas Gunung Kelut. Rokatenda dan Rupak kembali terbang menemui anak Krakatau sekarang. Aku sih menari gara-gara Gunung Tambora menari. Jawab anak Krakatau. Ini anak Krakatau. Saat tiba di Gunung Tambora, lagi-lagi mereka mendapatkan jawaban yang sama. Dia menari karena senggolan gunung lain. Akhirnya, sepanjang malam, Rokatenda dan Rupak terbang dari satu gunung ke gunung lain. Rupak sampai kesal ya. Mereka melewati Filipina, Jepang, Rusia, Amerika Utara, Amerika Tengah, sampai ke pegunungan Andes di Amerika Selatan. Pegunungan Andes, bisakah kau berhenti menari? Minta Rokatenda dan Rupak bersamaan. Jawaban Gunung Aconcagua, gunung tertinggi di pegunungan Andes, ternyata sangat mengejutkan. Ini Gunung Aconcagua. Dia menjawab, tidak bisa, maaf.
Rupak mengembuskan napasnya. Kalau begini bagaimana nasib desanya? Semua gunung tidak bisa berhenti menari. Kata Gunung Aconcagua, dia menjelaskan. Tapi manusia bisa mempersiapkan diri sebelumnya. Manusia bisa menciptakan alat deteksi gempa. Manusia juga bisa mempersiapkan langkah-langkah untuk menyelamatkan diri sebelum kami menari, hibur gunung tersebut. Baiklah kalau begitu, kami pergi dulu ya. Rupak dan Roka Tenda pun terbang kembali ke rumah mereka. Sekian adik-adik, cerita kedua hari ini. Terima kasih Karisa. Kalau Rokatenda itu nama gunung beneran juga kayak Sinabung, Kak? Iya betul, kalau Sinabung ada di Sumatera Utara, Rokatenda ada di Nusa Tenggara Timur. Wow, jauh banget. Coba ya, ada di sini ada nggak yang dari Nusa Tenggara Timur ya? Ada nggak? Ada nggak yang ngacung? Ada nggak? Udah dijelasin, ternyata maksudnya batuk itu meletus. Nah, sekarang ceritanya Karisa tadi, ceritanya gunung-gunung itu senggol-senggolan, menari. Bener nggak sih gunung-gunung itu bisa senggol-senggolan? Gunung api menari-nari. Ayo kita lihat gambar-gambar yang lucu-lucu lagi ya, Kak Fusi. Sudah terlihat belum ya, Kak Fusi? Udah. Nah, Kak Fusi, apa benar gunung api menari? Nah, coba kita lihat. Ternyata Kak Fusi, yang menari-nari di sini sebenarnya adalah lapisan di dalam bumi loh, Kak Fusi. Ayo kita lihat, ada lapisan apa saja di dalam bumi. Nah, ternyata Kak Fusi, bumi kita itu seperti bawang. Bawang ini loh, bawang merah, yang berlapis-lapis gitu Kak Fusi. Jadi ada bagian terdalam sampai bagian terluarnya Kak Fusi. Nah, tapi kalau di bumi, bagian terdalamnya itu disebut dengan inti dalam dan inti luar Kak Fusi. Lalu di atas inti luar ada lagi Kak Fusi yang disebut dengan mantel bumi. Nah, lalu kemudian di atas mantel bumi itu terdapat kerak bumi Kak Fusi. Nah, di antara sebagian dari mantel atas dan kerak bagian bawah dari kerak bumi itu biasanya disebut dengan litosfer. Nah, bagian teratas dari litosfer itu Kak Fusi kita sebut dengan lempeng. Nah, ternyata kalau kita lihat gambar berikutnya, bumi itu terdiri dari banyak lempeng, Kak Fusi. Ini lihat, ada lempeng Pasifik. Kak Seba, Iya? berarti kita itu tinggal di atas kerak bumi ya? Iya, benar sekali loh, Kak Fusi. Nah, lalu ternyata lempeng-lempeng itu, Kak Fusi, bagian dari kerak itu, ternyata saling bergerak satu sama lain loh, Kak Fusi. Ini, lihat deh, ada banyak lempeng, Kak Fusi. Nah, Indonesia itu ada di perbatasan lempeng loh, Kak Fusi. Ada lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, ini dia perbatasannya. Bisa dilihat kan ya, Kak Fusi? Nah, ternyata gunung apinya adanya di batas-batas lempeng ya, Kak? benar sekali, Kak Fusi. Ternyata gunung api itu umumnya terletak di batas-batas lempeng. Seperti ini, Kak Fusi. Nah, ternyata, Kak Fusi, lempeng-lempeng tersebut yang menari-nari. Tariannya ada macam-macam, Kak Fusi. Sama kayak di Indonesia. Ada tarian tortor, ada tarian Aceh. Nah, ternyata kalau di lempeng juga tariannya macam-macam, Kak Fusi. Nih, coba kita lihat gambar berikutnya ya, Kak Fusi.
Nah, jadi Kak Fusi ada lempeng yang tariannya atau gerakannya itu saling mendekat. Kayak misalnya kalau adik-adik saling dorong-mendorong sama teman-temannya. Jadi gerakannya akan saling bertemu, saling mendekat, saling mendorong. Nah, itu kita sebut dengan lempeng konvergen. Nah, ini seperti di Indonesia, itu merupakan gerakannya adalah gerakan konvergen. Nah, lalu ada juga yang gerakan lempengnya menjauh, seperti panah ini, Kak Fusi. Nih, ada panah yang gerakannya saling menjauh. Sama seperti Kak Fusi pernah main tarik tambang nggak? Pernah, terus kalah. Nah, kalau Kak Sebat tarik tambang sama Kak Fusi, kita saling tarik-menarik, makin lama kan kita makin jauh ya, Kak Fusi ya? Nah, Ya. bisa jadi nih talinya juga bisa putus di sini. Nah, ternyata lempeng yang saling menjauh ini disebut dengan interaksi divergen. Nah, itu sering kita temukan di Iceland loh, jadi gerakannya saling menjauh. Nah, kalau lempeng-lempengnya saling menjauh, Kak Fusi, lama-lama akan robek bagian tengahnya, keluar magma, dan menghasilkan gunung api, seperti di Iceland, Kak Fusi. Lalu yang terakhir ada yang disebut dengan gerakan yang saling bergesekan. Nah, itu disebut dengan transform. Nah, bagian tengahnya itu bisa menghasilkan bukaan juga yang bisa membuat jalur untuk magma naik ke atas dan membentuk gunung api, Kak Fusi. Kurang lebih seperti itulah, Kak Fusi, tarian dari lempeng. Oh gitu, jadi sebenarnya bukan gunung api yang senggol-senggolan, tapi lempengnya ya, lempeng penyusun bumi yang senggol-senggolan ya, Kak? Iya, Kak Fusi, sebenarnya lempengnya yang saling bergerak atau menari-nari. Coba aku ulang sedikit ya. Jadi, kalau misalnya tanganku ini lempeng yang satu dan lempeng yang dua ini, mereka kalau misalnya tabrakan, di sini bisa tumbuh gunung api ya? Iya, Kak Fusi. Nih, kita lihat ya gambarnya. Seperti ini loh gambarnya adik-adik semua. Jadi kalau lempeng samudranya itu turun ke bawah, lalu menunjam menabrak lempeng benua, maka akan menghasilkan gunung api seperti ini, seperti yang ada di Indonesia, Kak Fusi. Oh, jadi karena dia tabrakan, yang satu turun ke bawahnya, terus di sininya jadi timbul gunung api karena ada tekanan dari bawahnya ya. Gitu. Iya, benar sekali, Kak Fusi. Kalau yang divergen tadi, lempengnya menjauh. Tadinya satu, terus mereka menjauh, karena di sini robek, muncul magma ke atas, jalan magma, terus di sini jadi timbul gunung api gitu ya, Kak? Iya, tepat sekali. Terus selanjutnya geser. Jadi lempengnya tadinya satu, terus patah, geser gini, karena di sini ada celahnya, muncul gunung api, gitu ya, Kak? Iya, benar sekali. Ketiganya bisa menyebabkan muncul gunung api loh, Kak Fusi. Oh gitu, jadi makanya kalau kita lihat di peta dunia yang lagi ditampilkan ini, gunung-gunung apinya letaknya berbaris persis di pinggir-pinggir lempengnya ya, Kak ya? Iya, benar sekali. Jangan-jangan itu penyebab disebutnya jadi ring of fire ya, karena mereka melingkar, berbaris, membentuk jalur gitu ya, Kak? Iya. Nah, kita lihat ya gambarnya ring of fire. Nah, ini ring of fire. Jadi sebenarnya ring of fire adalah cincin api. Nah, kenapa disebut api? Kenapa disebut cincin? Ini loh jalurnya yang berwarna merah ini, adik-adik. Nah, yang mengitari lempeng Pasifik ini. Nah, jalur ini yang merah-merah ini itu sering sekali terjadi gempa bumi dan banyak ditemukan gunung berapi. Makanya disebut ring of fire. Nah, kita perhatikan tadi mereka kemana saja ya, Rokatenda dan Rupak ya, Kak Fusi ya? Ya, Rupak. Nah, tadi mereka sudah ke Gunung Agung, lalu mereka jalan-jalan nih ke Gunung Kelut. Lalu juga
jalan ke Gunung Anak Rakatau nih di sebelah sini, dan jalan ke Gunung Tambora. Nah, lalu mereka juga pergi ke tempat yang paling jauh di Amerika Selatan, yaitu Gunung Aconcagua. Nah, jadi mereka sebenarnya mengitari posisi Ring of Fire ini, Kak Fusi. Oh iya Kak, maaf sebelumnya nih, aku mau ngingetin ke adik-adik nih. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung ke Kak Seba nih, gurunya Gunung Api, boleh ya diketik di kolom chat. Sekarang kolom chatnya akan diaktifkan oleh kakak-kakak dari Sekolah Bumi. Jadi kalau adik-adik ada yang mau tanya, boleh langsung diketik aja atau minta bantuan yang lagi ngedampingin. Boleh orang tua, boleh tante, boleh kakak, diketikin pertanyaannya. Nanti pertanyaan terpilih akan dapat buku juga, akan dapat hadiah juga dari kita. Nanti akan dijawab juga sama Kak Seba. Boleh ya, kalau ada yang mau bertanya langsung diketik ya. Kemudian, aku mau nanya lanjut lagi nih ke Kak Seba. Tadi Ring of Fire itu berarti rangkaian gunung api yang terbentuk pertemuan lempeng. Makanya dia kayak cincin. Oh, merah-merah itu gunung api ya, Kak ya? Jadi dia melingkar kayak cincin ya. Makanya disebut Ring of Fire. Oh, Indonesia ternyata banyak sekali garis merahnya ya. Titik merahnya. Gunung api di Indonesia ternyata banyak sekali sepanjang itu. Pantesan Indonesia disebut sebagai negara Ring of Fire ya, Kak? Iya, Kak Fusi, benar sekali. Kemudian, kalau gitu, makanya Indonesia sering gempa ya, Kak ya? Karena di pertemuan lempeng itu, walaupun dia pergerakannya pelan sekali, pasti tetap ada gesekan antar lempeng yang bikin gerak-gerakan gempa gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya lempengnya saling bergerak, itu akan menimbulkan gempa loh di permukaan. Tapi kan sebenarnya lempeng itu gerakannya emang kita nggak ngerasain ya, Kak. Cuman kalau emang tiba-tiba agak ngegesek aja berasa jadi gempa gitu ya. Maksudnya emang pergerakannya pelan banget. Sebenarnya kita nggak ngerasain ya, Kak ya. Iya, benar Kak Fusi. Terus kalau di Indonesia sering gempa, gimana ya, Kak? Kalau ada gempa, kita harus siap-siap apa ya? Apa yang harus kita lakukan kalau ada gempa? Wah, itu pertanyaan yang menarik. Jadi, kalau misalnya kita tinggal di sekitar gunung api ataupun daerah yang sering terjadi gempa, jadi adik-adik dan Kak Fusi jangan panik. Ayo kita lakukan mitigasi bencana. Nah, seperti gambar ini, mereka panik. Kalau panik, kita bingung harus ngapain. Tiba-tiba pohonnya udah jatuh di dekat kepala kita. Nah, jangan begitu ya. Ayo kita lihat apa saja sih yang bisa kita lakukan, Kak Fusi. Nah, pertama, kalau kita berada di dalam ruangan, segera cari tempat perlindungan. Nah, biasanya kita bisa berlindung di bawah meja, Kak Fusi. Jadi, ketika ada yang jatuh dari atas, itu tidak akan mengenai kepala kita. Lalu, kita juga bisa berlindung di area segitiga seperti yang gambar kedua ini, Kak Fusi. Nah, biasanya area segitiga seperti itu akan relatif lebih aman loh, Kak Fusi, dan hindari berada di sekitar barang-barang yang mudah pecah ataupun berat. Kemudian, apalagi sih yang bisa kita lakukan? Ayo kita lihat. Nah, kalau adik-adik sedang berada misalnya di sekolahnya ada lift, ada tangga darurat, nah jangan gunakan lift. Adik-adik sebaiknya menggunakan tangga darurat karena akan lebih aman. Kalau misalnya adik-adik menggunakan lift, lalu tiba-tiba liftnya mati, bagaimana? Adik-adik akan terjebak di dalam. Nah, lalu kalau adik-adik berada di luar, harus dihindari pohon-pohon, tiang listrik, ataupun bangunan-bangunan tinggi. Karena jika mereka roboh, akan mengenai kita adik-adik. Kurang lebih seperti itulah Kak Fusi. Oh gitu. Terus berarti pokoknya yang pertama jangan panik ya Kak Seba ya. Jangan panik, terus inget nih apa yang tadi dibilang Kak Seba beberapa hal. Harus cari tempat yang aman dari runtuhan, jangan naik lift, terus hindari barang-barang yang bisa roboh ya Kak ya. Iya, benar.
Gitu. Tapi berarti sebetulnya kasihan juga ya, kasihan juga kita nih yang tinggal di negara penuh dengan banyak gunung api, jadi sering gempa, sering gunung meletus. Terus walaupun tadi sempat diceritain ya Kak ya, ada manfaat untuk di daerah daerah gunung api itu tanahnya subur. Ada manfaatnya lagi nggak sih gunung api itu? Banyak sekali, apalagi tadi ada yang disebutkan teman kita, adik Rizky ya. Tadi menyebutkan panas bumi. Nah, benar sekali. Nah, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan kalau kita berada di sekitar gunung api. Pertama, pemandangan yang indah. Tadi kan adik-adik banyak ya yang udah pernah naik gunung, pasti pernah lihat dong pemandangan di sekitar gunung api itu ya di sekitar gunung api itu seperti apa. Kita bisa mengamati sunrise, sunset di atas gunung api, seperti itu. Lalu, ternyata kalau ada gunung api, tadi seperti yang teman kita bilang, ada panas buminya atau geotermal. Jadi, panas bumi ini bisa dipakai untuk menghasilkan listrik loh, atau pemandian air panas. Kemudian, selain itu, bisa juga di sekitar, karena banyak ada gunung api, sebenarnya gunung api yang sudah mati sih ya. Nah, makanya ada tambang tuh di Indonesia, tambang emas seperti gambar ini. Makanya di Indonesia sangat kaya akan emas. Lalu yang tidak kalah penting nih, karena banyak gunung api, jadi Indonesia sektor pariwisatanya sangat bagus. Jadi banyak adik-adik bisa jalan-jalan di sekitar gunung api, dan kita turis-turis biasanya banyak yang berkunjung di sekitar gunung api. Kurang lebih begitulah Kak Fusi manfaat di mana karena Indonesia punya banyak gunung api, jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan. Alhamdulillah. Ternyata walaupun ada beberapa bencana yang menghinggapi tempat kita tinggal nih, Ring of Fire, yang banyak gunung apinya, ternyata manfaatnya juga banyak banget. Nggak semua negara kan ya Kak, yang punya nggak semua negara bisa punya sumber daya alam melimpah, energi panas bumi, potensi pariwisata mineral yang segitu banyaknya. Nggak semua ya kan ya Kak? Iya, adik-adik. Jadi karena tadi Indonesia ada di pertemuan batas lempeng Pasifik, Indo-Australia, Eurasia, makanya di batas lempeng tersebut banyak terdapat gunung api, sehingga Indonesia sangat kaya sekali dengan sumber daya alam yang melimpah. Nah, makanya kita harus bersyukur karena kita punya banyak kekayaan alam. Nah, adik-adik sekalian juga harus belajar yang rajin supaya bisa menjadi orang yang bijak nanti memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Begitu ya, Kak Pusi. Terima kasih Kak Seba penjelasannya. Oke deh. Sama-sama, Kak Pusi. Sekarang, sebelum kita bacain satu pertanyaan terpilih, nanti ini udah banyak chat yang masuk. Nanti Kak Iya, Pati tinggal di mana? di Depok. Oh, di Depok. Udah pernah lihat gunung belum? Belum. Gak apa-apa, coba ya. Tadi tolong sebutin dong 2 nama gunung yang tadi dikunjungi sama Rokatenda sama Rupak. Ingat nggak? Ingat. Gunung Agung sama Gunung Anak Rakatau. Yeay! Tahu nggak kalau Gunung Agung di mana? Di Bali. Di Bali. Kalau Gunung Anak Rakatau? Selat Sunda. Oh iya, yeay. Oke, terima kasih ya. Nanti akan dihubungi sama kakak sekolah Bumi untuk pengiriman hadiahnya. Oke. Nah, sekarang sambil Karisa milih pertanyaannya nih, mana yang mau dijawab sama Kak Seba, aku mau sedikit mengulas tadi apa aja yang udah diceritain sama Kak Seba. Tadi kan dijelasin tentang struktur bumi. Bumi itu berlapis. Kita tinggal di lapisan paling luar, di lapisan yang keras di paling luarnya bumi. Jadi ternyata lapisan luarnya bumi itu
mengambang di lapisan bawah bumi yang sifatnya lebih cair. Karena ngambang, bayangin deh pelampung di kolam renang kan ngambang-ngambang tuh pasti goyang kan ya. Jadi goyang-goyang, mereka jadi bergesekan tuh lempeng-lempeng di atasnya, penyusun bagian luar kerak bumi. Karena mereka mengambang dan bergoyang-goyang, makanya terjadi pertemuan lempeng yang membentuk gunung api, kemudian terjadi juga perobekan kerak bumi, jadi ada celah di permukaan bumi tempat lava bisa naik, kemudian terbentuk dia gunung api. Kemudian kalau asal magmanya itu, tadi di penjelasan Sinabung juga diceritain, gunung api itu terbentuk karena magma yang ada di bawah bumi. Jadi asalnya dari mana? Asalnya dari perut bumi. Dari lapisan di bawah permukaan bumi. Dia naik karena ada celahnya. Gitu. Nah, sekarang Karisa udah ada pertanyaan terpilih belum? Karisa. Iya, tadi dibantu Kak Seba juga untuk milih. Silakan Kak Seba. Mana tuh pertanyaan terpilih? Nah, ada pertanyaan dari Latisha dan Areta ya. Latisha Areta, kok bisa ya 10.000 tahun? Kan sekarang baru 2020. Oh, tentang gunung api yang tidur ya? Tadi Kak Seba bilang tidurnya 10.000 tahun, benar juga. Sekarang baru 2020. Gimana tuh, Kak? Kritis banget ya pertanyaannya, menarik. Jadi, adik-adik, ternyata umur gunung api, nah, dan umur batuan, sebenarnya umur bumi ini nggak sama dengan umur manusia. Kalau 2020 itu kan perhitungan tahun Masehi ya, Kak Fusia ya. Jadi peradaban manusia. Sedangkan ternyata bumi itu terbentuknya 4,6 miliar tahun yang lalu, Kak Fusi. Nah, jadi kita di sini bicara umur dari skala waktu geologi. Nah, makanya ada gunung api yang umurnya bisa sampai ribuan tahun, puluh ribuan tahun, Kak Fusi. Jadi, tidak sama dengan umur manusia yang terhitung dari setelah Masehi. Tahu umur buminya dari mana, Kak? Udah sekian juta tahun, sekian ribu tahun. Taunya dari mana sih, Kak? Nah, kita ada yang namanya pengecekan umur batuan. Nah, kita ambil batuan yang tertua yang ada di bumi, kita cek umurnya, disebut dating batuan. Nah, makanya tahu umur bumi itu sekitar 4,6 juta tahun yang lalu. Nah, jadi makanya ada gunung api yang umurnya sampai ribuan tahun, Kak Fusi. Walaupun sekarang tahunnya masih 2020, itu terhitung setelah Masehi atau peradaban manusia, Kak Fusi. Seperti itu. Gitu. Jadi, kalau tadi diceritain tentang sejarah gunung api yang puluhan ribu tahun, itu tetap aja ditelitinya tuh sebenarnya sekarang ya, tapi emang dari batu-batu yang ada di sekitar gunung api, kita bisa tahu batu itu terbentuknya berapa ribu tahun yang lalu gitu ya. Iya, benar sekali Kak Fusi. Jadi, biasanya untuk tahu umur dari gunung api, kita lihat saja batuan yang ada di sekitarnya. Biasanya nih, kayak seperti Kak Fusi sering lihat batu, ambil batu di lapangan, terus dibawa ke lab deh. Nanti di lab kita lihat, perkirakan umurnya berapa. Nah, batu itu biasanya akan lebih tua daripada adik-adik, daripada Kak Fusi, seperti itu. Kalau mau tahu lebih lanjut, coba deh nanti sekolahnya jurusan geologi ya, Kak ya. Iya, mungkin bisa juga geothermal ya. Betul. Oke deh. Wow, pertanyaannya masih banyak banget sebetulnya, tapi sayangnya waktu kita nggak bisa lama-lama nih, karena sebenarnya harusnya juga cuma sampai jam 11. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman, adik-adik semuanya yang udah ikutan, yang udah ikutan bikin-bikin gunung, angkat-angkat tangan, pas ditanya, dengerin cerita kami, dengerin ceritanya Kak Seba. Terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu ya. Kemudian jangan lupa follow Sekolah Bumi sama ITB atau Cilikba untuk tahu
kegiatan-kegiatan semacam ini lagi. Mau lagi nggak sih kalau ada acara kayak gini? Coba yang mau angguk-angguk biar kelihatan.